Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Ustadz Mulia ya, pelajaran tentang matematika minat minggu ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang judul yang baru ya, yaitu judulnya tentang besaran vektor ya. Judulnya kali ini adalah besaran vektor ya. Nah, judulnya tentang besaran vektor. Nah, mungkin ada yang pernah dengar kira-kira apa itu besaran vektor? Pernah dengar apa itu besaran vektor, Ustadz? Ya kan? Oke, nah besaran vektor ini kita pengertiannya dulu nih kita bahas ya. Jadi kalau pengertian besaran itu ya, nah ini besaran. Jadi yang namanya besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur ya. Jadi besaran itu definisinya adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Nah, segala sesuatu yang bisa diukur. Nah, itu dikatakan besaran, sesuatu yang bisa diukur. Oke. Nah, jadi besaran itu biasanya terbagi dua. Apa aja itu, Ustaz? Yang pertama, ada yang namanya itu besaran skalar ya. Yang namanya skalar. Dan yang kedua, ada itu yang namanya vektor. Nah, kita akan belajar nanti yang ini, besaran vektor. Apa itu, Ustaz, besaran skalar? Besaran yang hanya punya nilai. Nah, sedangkan besaran vektor dia punya nilai dan dia juga punya arah. Nah, gitu ya. Contoh. Nah, contoh nih. Kalau misalnya besaran skalar. Contohnya misalnya waktu. Nah, waktu itu kan misalnya hari ini jam 3 sore kan nggak menunjukkan arah. Oh, waktunya 3 jam, 4 jam gitu. Terus apa lagi? Ada lagi energi. Muka itu energi panas, energi potensial dan yang lain-lain. Apalagi? Iya, jarak. Jarak itu skalar. Nah, dia nggak punya arah, hanya punya nilai. Sedangkan besaran vektor itu ada kecepatan ya, kecepatan kecepatan sebuah kendaraan ke arah utara, selatan, ada percepatan. Nah, ada apa lagi? Iya, gaya, misalnya gaya gravitasi atau gaya dorong dan lain-lain. Apalagi momentum ya, tumbukan gitu. Nah, ini definisinya nih ya. Oke, kita lanjut ya, kita hapus dulu. Nah, jadi besaran vektor ini yang akan kita masuk, dia itu nanti kita akan yang pertama ada itu besaran vektor satu dimensi ya. Nah, ada vektor satu dimensi. Nah, ada yang kedua ada vektor untuk dua dimensi, ada vektor tiga dimensi. Udah sampai tiga aja gitu. Nah, ada vektor tiga dimensi. Jadi kita masuk nih vektor satu dimensi aja dulu ya, vektor satu dimensi. Jadi kalau satu dimensi, nah vektor satu dimensi itu biasanya contohnya cuman satu bidang dia, satu bidang. Nah, apakah itu sumbu melalui sumbu X ataukah sumbu Y ataukah sumbu Z gitu. Contoh nih, sumbu X aja, misal sebuah vektor V. Nah, lambangnya gini dia vektor ya. Ada lambang seperti tanda panah di atasnya. Sedangkan kalau ada tanda ini, ada tanda mutlak
ini namanya besar vektor ya, jadi beda ya, ini besar namanya besar vektor, sedangkan ini namanya vektor V gitu. Jadi kalau nanti ada juga A gini, ini berarti vektor A gitu nah ya. Kemudian apalagi ya tentang lambang-lambangnya, ada yang namanya satuan vektor atau vektor satuan, biasanya lambangnya dalam I yaitu sumbu X, J yaitu sumbu Y, dan K yaitu sumbu Z. Nah ini contoh dari vektor satuan. Nah vektor satuan. Oke, untuk lebih jelasnya kita cobalah grafik ya, kita coba nih. Oke, nah misalnya vektor satuan dulu, yuk vektor satu dimensi dulu. Misal ada sebuah vektor V, nah, besarnya itu 5. Nah contohnya apa? Misalnya nih, apakah sumbu X saja, ataukah sumbu Y saja, ataukah sumbu Z gitu. Nah, jadi gimana nih? Ya kalau misalnya dalam grafik sih, ini sumbu X ya, ini harus lurus nih. Misalnya nih titiknya berapa? Oh misalnya nih koordinat kartesius, ini sumbu Y berarti 5 di X. Ya udah 1 2 3 4 5. Oh ini aja gitu. Nah, jadi cuma satu titik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya Budi berenang ke arah apa? Yuk timur misalnya. Timur misalnya, katakanlah ini arah mata angin. Ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan. Jadi si Budi ini, ini lambangnya nih misalnya. Ini adalah si Budi, vektor Budi ke arah timur. Nah, dia berenang ke arah timur, katakanlah ini Budi. Rupanya besar dari Budi, kecepatan Budi berenang katakanlah 5 nih meter per sekon gitu. Sedangkan kecepatan arus air atau vektor air katakanlah 4 lah ya, 4 meter per sekon. Maka panjangnya beda, berarti dari gambar vektor yang ini lebih panjang nih ketimbang yang ini gitu ya. Oke, nah jadi kalau misalnya Budi berenang ke arah timur dan arah arus juga ke timur, ini merupakan satu dimensi, sama-sama ke arah timur. Maka berapa jadi totalnya atau besar vektornya? Ya tinggal ditambah aja ya kan, sama-sama tambah 5 1 5 1 4. Nah maka kalau 1 5 1 4, maka Budi akan berenang ke arah timur, kecepatan yang dialaminya jadi 9. Logis ya, ketika kita berenang searah arah arus makin cepat. Tapi ketika kita berenang melawan arah arus, katakanlah kita berenang ke timur, ke timur katakanlah ke sana, sedang kecepatannya 5 nih. Sedangkan arus berlawanan arah, kecepatannya 4. Maka menurut si pengamat di sini seolah-olah kita hanya berenang 1 meter per sekon. Kenapa? Yang ini saling meniadakan, yang ini cepat gitu ya. Nah itu contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari satu dimensi. Oke ya. Nah kita lanjut. Jadi sekarang ke 2 dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke vektor 2 dimensi. Ya, kita akan masuk ke vektor 2 dimensi. Nah, jadi kalau vektor 1 dimensi tadi cara nulisnya V ya, misalnya 5 aja, 1 aja dia nak. Nah, kalau vektor 2 dimensi cara nulisnya misalnya nih, sebuah vektor
ditulis 2 3. Nah, ada yang buat kayak gini. Nah, itu berarti apa? Berarti kalau kita buat diagram kartesius, nah kita buat nih diagram kartesius ya. Oke, ini sumbu y ya, ini sumbu x. Oke, nah ini sumbu, katakanlah ini sumbu y, sedangkan ke sana ini sumbu x. Jadi kalau dibilang di sini sebuah vektor, katakanlah di komponennya ada 2 dan 3, maka kalau kita buat grafik di sini 2, di sini 3. Nah, maka kalau kita tarik garis putus-putus ya, kita tarik garis, maka ke sini nih ketemunya nih. Nah, jadi mana yang dikatakan vektor dengan komponen 2 3? Ya, ini dia nih. Nah, gambarnya berarti pada sumbu x dia itu bernilai 2, pada sumbu y dia bernilai 3 gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ustadz, kalau misalnya nih vektornya itu bukan 2/3 Ustadz, jadi vektornya itu bentuknya gini Ustadz. Oke ya, kita lihat. Nah, bentuknya gini, dimana titik di sini, ya, titik di sini di sininya 4. Nah, tapi di sininya itu juga 3. Nah, ini sama nggak vektornya? Jadi nah ya, yang dikatakan vektor itu ya. Jadi sebenarnya gambar pertama ini dengan ini itu vektornya sama. Loh, kok bisa sama Ustadz? Karena kita ngelihat bukan dari titik 0. Jadi dari mana? Dari sini nih, ini vektornya kan. Berarti dari sini berapa nih? Ya udah, dari sini ke sini ini kan 4 kurang 2 berapa? Ya 2. Terus dari sini ke sini ya udah jelas 3. Ya kan sama. Apa samanya? Berarti vektornya juga 2/3 gitu. Oh gitu Ustadz. Jadi Ustadz kalau misalnya belah sini, kita coba lagi nih belah sini nih. Ya, kita coba biar paham. Kita coba yang sumbu negatif. Ups, ada catatan yang sebelumnya. Misal nih kita coba yang di sini. Ya, ada satu lagi di sini, dimana ini juga letaknya di 3, tapi di sini letaknya di -2. Nah, jadi nak, yang jadi patokannya itu bukanlah nilai negatif menurut sumbu 0, tapi lihat nih dari sini ke sini berapa nih titik ujungnya. Nah, ternyata dari 0 ke -2 ya kan juga 2, dari sini ke sini 3. Ini sama nih, jadi vektor ini adalah vektor yang sama gitu nah ya. Kecuali ada satu lagi nih, misalnya kita buat warna biru. Nah, letaknya di sini. Di mana ya? Oke, katakanlah 2 misalnya. Nah, ini berbeda. Ini vektor berapa ini? Ya udah, ke sumbu x dari 0 ke sini 2, sumbu x nya 2 ya, dengan sumbu y nya berapa nih? Nah, ini 2, ini 2 ini baru vektor yang berbeda gitu ya. Jadi vektor itu makanya ada yang namanya besar vektor. Itulah yang melambangkan sebuah vektor itu sama atau enggak gitu. Contoh nih, katakanlah ada sebuah vektor. Nah ya, ada vektor, kita geser lagi, ada vektor, kita buat tabel kartesiusnya dulu. Nah, jadi ada vektor arahnya gini nih nak. Oke, warna apa kita buatnya? Warna pink. Kenapa biru? Oke, warna biru muda.
Nah, misalnya ada vektor. Vektor ini di sininya 5 nak, sumbu X ya. Sedangkan di sumbu Y-nya ini enggak usah 5 deh. 4, ini 3. Oke. Nah, maka kita bilanglah sebuah vektor M. Nah, vektor M kita bilanglah ini vektor M. Vektor M ini komponennya 4, 3. Sumbu X yang 4 dan 3. Maka kalau ditanya besaran vektornya, itu adalah sebenarnya seperti halnya Pitagoras, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat gitu. Nah, maka berapa nih? Iya, 16 tambah 9. Maka akar dari 25 berapa? Iya, besaran vektornya 5. Bukankah jikalau di sini 3, di sini 4, secara Pitagoras di sini juga 5? Ya sama gitu. Nah, itulah yang namanya besar vektor. Jadi kalau misalnya nilainya negatif sekalipun, ya misalnya nih nilainya negatif, kita geser ya. Oke, misalnya nilainya negatif nih nak, kita geser juga di sini. Ya, kita panjangkan lagi warna kuning. Nah, misalnya ada vektor ini nilainya negatif. Nah, tapi negatif berapa di sini? Iya, ini min 4. Nah, ini kan apakah ini juga vektor M? Ya sama, ini juga vektor M. Kenapa Ustadz? Karena ini kan kalau kita tulis dari sini ke sini berapa nih? Ya 4 juga, 3 ya kan, berarti kan 4/3. 4/3 kok pecahan? 4/3 ya, sumbu X nya 4, sumbu Y nya 3. Tapi kalau memasukkan ini juga sama hasilnya, min 4 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarkan sama. Nah, berapa? Iya, min 4 kali min 4 16, 3 kali 3 9, maka akar 25, hasilnya juga 5, sama ya gitu. Nah, itu adalah vektor 2 dimensi. Nah, ya, itu vektor 2 dimensi. Oke, sekarang kita masuk nih ke vektor 3 dimensi. Oke. Oke, kita lanjut nih nak ke vektor 3 dimensi ya. Nah, vektor 3 dimensi. Oke. Jadi ini ada yang ketiga, kita lanjut. Jadi vektor 3 dimensi ciri-cirinya gimana? Misal nih nak, ada vektor n. Nah, komponennya itu ada di angka 1, 2, 3. Maka maknanya apa? Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Udah 3 bidang dia gitu nak ya. Nah, contoh tabelnya nih kita buat ya. Misalkan ini sumbu, biasanya dalam sumbu itu ya beda-beda deh warnanya. Nah, gini, ada satu lagi nih, kemari dia. Oke. Nah, ini dia nak, kita bisa nah, jadi ini 3 dimensi nih maknanya nih. Nah, ini sumbu X ya, kok tanda tambah sih? Ini sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, nah ini sumbu Z gitu. Nah, sedangkan ini ini yang Ustadz berikan tanda putus-putus ya. Oke, nih kelihatan tidak kira-kira? Kurang jelas nak. Oke. Nah, jadi warna lain aja deh. Oke,
Nah, jadi yang putus-putus ini, ini sumbu negatif Y, ini sumbu negatif X, sedangkan ini sumbu negatif Z ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi misal nih sumbu X nya 1. Oke, misalnya ini titiknya nah, ada 3 ya. Ini titik sumbu Y positif, ini sumbu Z positif. Jadi kita bisa lihat nih, oh 1 di mana 1 kira-kira ya. 1 sumbu X, ini dia nih 1 ya. Kemudian nih, ini 1. Kemudian sumbu Y nya 2. Mana sumbu Y? Oh ini sumbu Y nih nak. Nih berarti 1, 2. Oh di sini ternyata sumbu Y nya. Kemudian sumbu Z nya 3. 1, 2, 3 nih. Oh di sini gitu nak. Ya berarti kalau dibuat grafik gimana ayo? Berarti ini 1, di sini 2, di sini 3 nih. Kita besarkan sedikit. Nah ini dia. Maka cara buat garisnya ya gitu. Nah kita bisa lihat nih, kita bisa tarik garis di sini. Nah pertama ini, nah garis putus-putus ya, pertama di sini. Nah, kemudian ini dia harus sejajar nih. Nah berarti di sini dia nih. Yang sebelumnya udah kelewatan ya. Nah kemudian sumbu Z nya gitu. Ya, oke, sumbu Z ini dia nih. Nah, kalau kita tarik garis nih dari titik 0 dia nak. Nah kemari dia. Ini dia nih, ini sumbu Z nya, jadi bisa kelihatan nih. Jadi dia di 3 dimensi ya, di 3 dimensi. Nah, tek tek tek. Inilah vektor daripada 3 dimensi tadi. Ini sebagai patokannya nih ya. Nah di sini gitu ya. Jadi dia ibaratnya seperti sebuah kotak dia nak. Nah, ini letaknya di sudut, kayak kotak ya gitu, kelihatan ya, bisa dilihat. Jadi ini kayak diagonal ruangnya gitu ya. Itulah yang disebut dengan vektor 3 dimensi. Ups, oke, kekecilan. Nah kita lanjut nih, kita lanjut ya. Nah selanjutnya gimana nih cari besar vektornya Ustadz gitu ya. Jadi kalau ditanya sebuah vektor n123 maka berapa nih besaran vektornya. Nah ya kayak tadi, seperti halnya Pythagoras ya, tapi ini adalah n sumbu x kuadrat tambah n sumbu y kuadrat tambah n sumbu z kuadrat diakarkan. Maka berapa nih? Yuk kita coba nih. Maka 1 kuadrat ya kan, y nya 2 kuadrat, nz nya 3 kuadrat. Berapa ini nak? Berarti 1 pangkat 2 1,
2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, sehingga berapa ini? Sehingga 14 gitu ya. Berarti vektor satuannya 14 gitu untuk nyari besaran vektor. Oke, sekarang dikit lagi nih materi yang terakhir, vektor satuan ya. Sekarang kita akan masuk tentang vektor satuan. Nah, jadi ada yang namanya nanti vektor satuan. Apa itu Ustadz vektor satuan? Vektor satuan itu adalah sebuah satuan yang dibuat oleh kesepakatan dunia lah, bisa kita bilang ya. Nah, sebuah kesepakatan misalnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini tadi ya. Nah, ini sumbu, oke, ini sumbu apa tadi? Sumbu X. Sedangkan ini sumbu Z. Yang ini sumbu Y. Oke. Maka misalnya ada sebuah titik nih. Katakanlah titik vektor P itu berada di titik 2 3 berapa? Ayo, 4 misalnya. Nah, ada yang nulis begini, ada juga buku yang nulis ke bawah ya, 2 3 4 sama aja. Nah, jadi maka secara logika kita harus tahu, oh ini X, ini Y, ini Z. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, jika dibuat dalam satuan itu menjadi apa? 2I. Nah, jadi sumbu X itu vektor satuannya I. Sedangkan sumbu Y itu adalah J. Nah, berarti ini J nih. Sedangkan di sumbu Z itu K. Nah, gini nak. Jadi kita tahu tuh kalau K berarti sumbu Z gitu ya. Nah, jadi jika dibilang sebuah vektor nih, vektor P tadi, maka 2I, 2J, 2K. Tapi ketika ditanya besarannya, berapakah besar vektor 2I, 3J, 4K? Maka saat kita masukkan ke rumus ini, itu hilang I-nya nak. Maka langsung aja 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 gitu ya. Nah, ada jumlahkan 4, 9, 16 gitu ya. Jawabnya berapa nih? 29 gitu ya. Berarti besar vektornya adalah akar 29 gitu nak ya. Nah, jadi itu hanya perlambangan aja vektor satuan. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Silahkan kerjakan soal tesnya melalui website yang sudah Ustadz berikan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.